Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera, salam putri Jepang, cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis. Politik itu nggak usah terlalu sepaneng, nggak usah terlalu keras-kerasan, nggak usah terlalu serius-serius banget gitu, nggak usah. Dunia ini panggung sandiwara, sandiwara saja sebetulnya. Dulu Pak Anies Baswedan didukung Pak Prabowo jadi gubernur DKI. Direwangi Pak Prabowo itu menggadekan tanahnya untuk mendukung Anies Baswedan. Tapi ternyata apa yang terjadi sekarang? Anies Baswedan melawan Pak Prabowo habis-habisan. Dulu Pak Prabowo bersaing dengan Pak Jokowi. Sama-sama nyapres. Pak Prabowo kalah, Pak Jokowi yang menang. Setelah itu Pak Jokowi ngajak Pak Prabowo gabung di kabinet. Jadilah Pak Prabowo menteri. Sampai Pak Sandiaga Uno juga wakil presidennya dulu juga menteri. Lalu ngapain kita orang kecil kok sampai sepaneng-sepanengnya, nggak perlu. Wes ora wayahe. Jadi lebih baik politik yang santuy, yang ceria, yang bahagia saja. Tetapi bukan berarti bahwa semua hal itu bisa kita hadapi dengan santai, enggak. Artinya pada saat kita menyikapi sesuatu itu tidak perlu harus serius banget terus sampai melupakan kebaikan masa lalu gitu, jangan. Seandainya saya ini ya seorang Anies Baswedan itu sudah nggak punya muka di depan Pak Prabowo sebetulnya loh ini kalau kita bicara. Tetapi faktanya Pak Anies fine-fine aja. Mungkin Pak Anies merasa bahwa aku kan jadi presiden kok kanggo masyarakat, saya harus bisa menguatkan mental, sepenting tujuanku baik, ya boleh, nggak apa-apa. Tapi ada juga Pak Prabowo Anies wes kaya apa aku tak bantu ngasih ngono kok bar-barane malah melawan aku. Tapi terus kemudian Pak Prabowo flashback ke belakang lagi. Oh iya, ternyata Pak Anies saat tak bantu jadi gubernur DKI, dia juga jadi gubernur yang dicintai oleh masyarakatnya kok. Jadi ya sudahlah, dinamika politik itu memang luar biasa. Ora usah terlalu sepaneng, nggak usah terlalu gontok-gontokan begitu. Kemudian Pak Ganjar Pranowo kemarin dikempit Pak Jokowi ya kan, kemana-mana diajak, sampai pokoknya dikampanyekan sampai keluar Jawa kemana-mana. Tapi ternyata setelah Pak Prabowo itu memilih Mas Gibran jadi wapresnya, apa yang terjadi? Pak Ganjar sekarang-karang nyindir-nyindir Pak Jokowi juga. Padahal dulu begitu dia mengidolakan Pak Jokowi itu begini, bapak bangsa begini. Makanya emprut gitu. Emprut. Politik itu dulu kawan, sekarang lawan. Dulu lawan, sekarang kawan. Kemarin tempe, besok deli. Kemarin susu, besok kopi. Itu biasa. Bagaimana yang luar biasa dalam berpolitik? Yang luar biasa dalam berpolitik adalah konsisten memperjuangkan apa yang menjadi komitmennya. Itu luar biasa dalam politik. Kita bisa melihatlah tokoh-tokoh politik di Indonesia ini, nggak usah ngomong-ngomong luar negeri, nggak usah ngomong dunia, ra kenal. Orang Indonesia itu belum tentu kenal kok. Bagaimana seorang Gus Dur ketika mau dijatuhkan oleh lawan-lawan politiknya, kemudian mau ada perang saudara antara teman-teman Ansor dengan orang-orang pendukung kubu sebelah misalnya. Tapi ternyata Gus Dur dengan sosok negarawannya keluar, rasa perang. Terus aku tak mundur apa-apa, presiden nih kok, rasa diganduli rapatean, selesai kok. Nggak mau ada perang saudara. Tapi coba Ansor, ayo kita harus berani membela yang benar, kan misalnya seperti itu. Wah, perang saudara temenan. Tapi Gus Dur hanya sudahlah, aku tak turun. Ora jadi presiden ya rapatean. Bar. Inilah jiwa pemimpin. Dia akan berani mengorbankan dirinya untuk kepentingan masyarakat yang lebih besar. Jangan sampai misalnya kalau dulu PKI itu Partai Komunis Indonesia temenan tah ora. Sapa sing mateni jenderal-jenderal itu ana jenderal sing ora mati, malah jenderalnya jadi menggurita kekuasaannya. Ini kan juga dipertanyakan kayak begitu. Orang-orang bodoh juga melihat kok. Kenapa jenderalnya kok do mati tapi kok iku ora mati, malah
menggurita di pemerintahan. Apakah dulu ada pengaburan sejarah? Wes mbah urusannya dewi-dewi. Urusan kita adalah menjadi warga negara yang baik. Urusan kita adalah menjadi manusia yang bermartabat. Loh, kalau dulu ada sejarah yang dihapusi kepiye? Bukan urusan kita. Kita terimanya ada dogma yang mengatakan bahwa ceritanya seperti ini sudah. Dunia ini usahanya saya mengendalikan, gak usah pusing-pusing, gak usah ruwet-ruwet. Mikir kehidupan saja sudah ruwet, ngapain bikin politik yang ruwet-ruwet. Dulu kawan, sekarang lawan. Biasa. Jadi nggak usah kaget. Misalnya di desa ya, kita ketemu teman, kamu milih siapa? Aku milih nomor 1, ya sudah aku nomor 2 ya. Oke, nggak apa-apa, nomor 1 nomor 2 sama-sama kok. Dulu juga pernah jadi teman kok beliau kok. Pak Anies Baswedan dulu bestinya Pak Prabowo. Begitu aja. Terus kemudian Cak Imin dulu bestinya Mas Gibran. Cak Imin saja mau pemimpin masa depan Mas Gibran, itu kan berarti bestinya. Terus kamu milih siapa? Aku milih Pak Ganjar Pranowo. Lah nggak apa-apa, Pak Ganjar Pranowo itu kalau Mas Gibran itu wis kaya kakak adik, wis apik itu. Berarti piye? Ya wis padha ae apik ra apa-apa. Lah kami Pak Mahfud MD aku, Pak Mahfud MD itu levelnya wis kaya Pak Prabowo, Pak Mahfud MD bolone Pak Prabowo wis ra apa-apa. Sapa-sapa sing dadi presiden bakal Indonesia tetap apik. Doanya gitu aja. Siapa-siapa yang jadi presiden, Indonesia tetap baik. Jadi nggak usah terus aku kok milah nomor ini, kalau nggak jadi presiden Indonesia hancur. Sok-sokan. Hancur itu ada prosesnya. Siapa yang sampai menghancurkan? Wong Gusti Allah itu menjaga semua bangsa kok. Nah itu faktanya negara-negara ini sekarang Yaman sedang perang, dibombastis sama Amerika ini. Semuanya itu persoalan politik, persoalan bisnis yang kita tidak bisa intervensi pada kebijakan mereka. Makanya kita harus hati-hati, negara kita jangan mau dipecah belah. Kita harus bersatu untuk membela negara kita. Dan Indonesia insya Allah akan selalu dilindungi Gusti Allah, karena di sini itu masih banyak wali-wali yang ada di Indonesia. Jadi jangan sepelekan orang-orang alim, jangan sepelekan orang-orang yang memang berkontribusi besar untuk mengamankan negara ini dari serangan-serangan yang tidak terduga. Kalau sekarang kita semua berlawanan, bermusuhan hanya karena mendukung politik yang berbeda, itu rugi sekali. Saya, teman-teman saya banyak yang mendukung nomor 1, mendukung nomor 3, saya mendukung nomor 2 misalnya. Tetapi mereka, dukungan bala kali kalah nggak apa-apa. Wah, aku wis mantep kok. Kalah menang soal biasa nak donya. Jangankan pilpres, setin lo main kelereng itu, banyak yang kalah, banyak yang menang. Jangankan pilpres wis biasa, wis pira-pira ana sing dadi presiden. Kalau tidak ada yang nyalon terus piye? Ngapain milih sopo? Jadi teman-teman, mari kita berpolitik secara dewasa, mari kita berpolitik secara matang, mari kita berpikir secara makro bahwa politik itu ada dinamika. Semua berhak untuk melakukan dukungan, melakukan komplain, melakukan apapun lah yang namanya dalam berpolitik, asalkan jelas dia paham dengan tujuannya. Kenapa saya mendukung nomor 1, kenapa saya mendukung nomor 2, kenapa saya mendukung nomor 3, itu dia jelas punya alasan yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap nuraninya dan dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhannya. Duh Gusti, ora mungkin aku ninggal wong iki. Aku ngerti wong iki apik kok. Saya tahu kelebihan-kelebihan dan kehebatan-kehebatan orang ini. Masa aku ora milih wong iku gara-gara misalnya aku diminta orang itu misalnya. Tidak bisa. Kita sudah punya pilihan sendiri. Tidak usah bermusuhan, tidak usah berlawanan. Semuanya adalah kawan. Kabeh bolo konco. Sudah titik. Ora usah sing warna-warna, gak usah sing neko-neko. Kabeh bolo konco. Sekarang bisa jadi lawan kita. Setahun lagi bisa jadi kawan kita. Sekarang menjadi kawan kita, sebulan lagi bisa menjadi lawan kita. Dan yang baik adalah tidak ada lawan abadi, tidak ada kawan abadi. Yang ada adalah mari kita merumuskan kepentingan bangsa ini secara abadi.
Salam bahagia, salam sejahtera, salam Putri Cempa, cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.